Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gowil dan Copa di acara catatan pejabat. Kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang nabi, yaitu tentang benda warisan dari keluarganya yang sempat hilang. Itu siapa lagi kalau bukan Nabi Sulaiman, sang penakluk jin dan para hewan di muka bumi. Seperti biasa, namanya catatan pejabat, kita lihat ke catatan ini yang dipelajari selama seminggu, salah satunya tentang Nabi Sulaiman ini, lalu dicatat, lalu kita jadikan konten. Cincin Nabi Sulaiman itu adalah cincin dari ayahnya, yaitu ayahnya Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud alaihissalam, ya kan? Yang terkenal dengan ketapelnya. Gue ingat. Dari ayahnya, Nabi Sulaiman memiliki sebuah cincin kekuasaan yang memiliki sisi dengan beberapa kalimat kalimat tauhid, ya kan? Sisi beberapa kalimat tauhid. Cincin tersebut memiliki cahaya bersinar yang apabila dikenakan akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan, dan awan. Hanya kematian yang tidak bisa dijamah oleh cincin tersebut, katanya, ya kan? Nah, pada suatu hari Nabi Sulaiman ingin ke kamar mandi berwudu. Nabi Sulaiman ingin berwudu, ia pun menyerahkan cincin itu, kan ada kalimat tauhidnya kayak tadi. 4 sisi, kalau diperjalan lagi 4 sisi, di 4 sisi itu ada 4 kalimat dalam bahasa Arab yang pokoknya kalau dibawa ke kamar mandi tidak boleh, kan. Itu dititipkan kepada cincin itu dititipkan kepada Aminah. Nah, Aminah ini ada suatu keterangan bahwa itu adalah salah satu istrinya Nabi Sulaiman. Ada juga keterangan salah seorang budak perempuan, dan saat itu salah satu, ada yang bilang itu adalah istrinya, ada yang bilang itu adalah budak perempuannya, ikan. Kalau di sini kemarin dari buku itu budak perempuannya saat itu seorang jin bernama Asmodes mendahului Nabi Sulaiman ke tempat wudu, ke kamar mandi, dan bersembunyi di balik pintu. Ketika Nabi Sulaiman memasuki tempat wudu, jin itu keluar dengan menyerupai wajah Nabi Sulaiman. Terus sambil mengibas-ngibas jenggotnya, dia keluar menemui Aminah dan meminta cincinnya. Dan Aminah yakin bahwa itu Nabi Sulaiman tanpa memiliki kecurigaan. Aminah memberikan cincin itu. Setelah mendapatkan cincin, Asmodes duduk di singgasana Nabi Sulaiman. Beberapa jin, burung, dan setan pun tunduk padanya. Mereka menyangka Asmodes adalah Nabi Sulaiman. Setelah itu Nabi Sulaiman yang sesungguhnya meminta cincinnya pada Aminah, dan Aminah pun kaget dan bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" "Aku Sulaiman bin Daud," jawab Nabi Sulaiman. "Kamu bohong. Sulaiman yang sesungguhnya telah mengambil cincinnya dan sekarang telah duduk di singgasananya," bantah Aminah. Dan mulai saat itulah Nabi Sulaiman menyadari telah terjadi kesalahan. Setelah itu Nabi Sulaiman berlari ke padang tandus hingga rasa lapar dan dahaga menghampirinya. Dalam beberapa kisah diceritakan bahwa dalam kondisi tersebut Nabi Sulaiman terkadang meminta orang-orang untuk memberikannya sebungkus makanan. "Aku Sulaiman bin Daud," itulah kata yang kerap dilontarkan Nabi Sulaiman. Namun tidak ada satu orang pun mempercayai ucapan beliau. Setelah cukup lama mengembara, sampailah Nabi Sulaiman di tepi pantai. Di sana ia menyaksikan nelayan yang menghampiri dan bekerja bersama mereka sebagai nelayan.
Singkat cerita, sepupu Nabi Sulaiman bernama Ashnif bin Barkalia berkata, "Wahai orang-orang Bani Israel, sesungguhnya cincin Nabi Sulaiman telah hilang, dicuri oleh setan, dan Sulaiman telah pergi dengan ketakutan di wajahnya." Saat jin Asmodes mendengar perkataan itu, ia pun pergi menuju lautan dengan perasaan takut bahwa Sulaiman mengetahui bahwa yang mencuri cincinnya itu dia, ya kan? Asmodes membuang cincinnya itu ke lautan. Cincin yang dibuang itu kemudian dimakan oleh seekor ikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, ternyata ikan itu tertangkap oleh Nabi Sulaiman yang sedang memburu ikan karena dia seorang nelayan. Saat itu menjadi nelayan, ketika ikan itu disembelih, ia mendapati cincin itu ada di perutnya, di perut ikan tersebut. Nabi Sulaiman memakainya kembali dan cincin itu di jarinya, kemudian bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Sulaiman pun kembali ke singgasananya dan menjadi raja yang disegani dan dikagumi. Ikan tadi diberi nama ikan salmon, diambil dari kata Salomon karena pernah menelan ikannya King Salomon atau Raja Sulaiman. Nah, seperti itulah cerita dari kisah Asmodes, ya kan? Yang pernah menyerupai Nabi Sulaiman, terus mengambil cincin Nabi Sulaiman, terus dia pergi ke singgasana, ya kan? Nah, sekarang kalau jadi Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman itu pernah dikudeta oleh seorang iblis bernama Asmodes, ya kan? Nah, konon katanya si Asmodes ini pernah jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Sarah, ya kan? Sarah ini bukan Sarahnya Nabi Ibrahim. Sarah, kemudian dia ketika dia jadi raja setelah mengkudeta Nabi Sulaiman, kan dia duduk di singgasananya raja. Dia itu membuat sebuah peraturan, sebagai dia waktu itu raja, membuat sebuah peraturan bahwa seseorang itu boleh menggauli atau mensetubuhi istrinya yang sedang haid, ya kan? Makanya beberapa orang langsung wah gak mungkin Nabi Sulaiman bikin peraturan kayak gini, ya kan? Pokoknya dia menggauli istrinya secara bebas kapanpun dia mau lagi haid, mau lagi apa, boleh digauli. Peraturan si Asmodes tadi, ya kan? Nah, setelah itu orang-orang wah kayaknya Nabi Sulaiman gak kayak gini, dan sifatnya gak kayak gini. Akhirnya dia sadar, orang-orang itu sadar, akhirnya menyadarilah bahwa wah ini bukan Nabi Sulaiman, ya kan? Nah, disitulah tadi seperti kita ketahui, bahkan setelahnya kembali lagi bertahta sampai akhirnya Nabi Sulaiman wafat, jin pun tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat, ya kan? Karena dia ngeliatin Nabi Sulaiman itu lagi ngeliatin para jin-jin lagi bekerja dengan tongkatnya, dia berdiri, dan tidak ada satupun jin yang akhirnya paham mengetahui bahwa kapan Nabi Sulaiman itu wafat. Karena setelah tongkatnya dimakan rayap, rapuh, Nabi Sulaiman terjatuh, baru para jin yang sedang bekerja untuk Nabi Sulaiman itu mengetahui bahwa Nabi Sulaiman udah meninggal, udah wafat, ya kan? Nah, jadi ketika orang bertanya tentang hal-hal ihwal, tentang apa gitu kan, kepada para jin, sebenarnya jin aja tidak mengetahui banyak pengetahuan, ya kan? Sampai sekarang mungkin para jin tidak tahu kapan lebih tepatnya Nabi Sulaiman itu wafat, ya kan? Ngelihatnya mereka bahwa wah gue lagi diawasin nih sama Nabi Sulaiman, ya kan? Tetap bekerja seperti biasa, ya kan? Seperti orang-orang pada umumnya sekarang kan, ya kan? Buat itu para kodamnya jin kali ya, jin Asmodes atau jin Ifrit kali. Karena suka ada tuh yang kalau di tempat kerja, kalau pas bosnya datang, wah pura-pura kerja apa-apa yang udah disuruh. Kalau misalnya bosnya lagi gak ada, biasa-biasa aja gitu, laye-laye, males-malesan, tuh yang kayak gitu tuh, ya kan? Itu tuh kayaknya kodamnya tuh jin Ifrit atau jin Asmodes, ya kan? Kalau di beberapa
kitab Yahudi kalau nggak salah. Asmodes itu dia lebih ke pas tujuh dosa besar ini kan dibisikkan oleh para jin ya kan, salah satunya jin Aswala. Nah Asmodes ini jin yang membisikkan hawa nafsu, makanya dia bikin peraturan bahwa bisa menggauli istri kapan aja ikan, bahkan istrinya masih head. Nah terus dia juga tergila-gila kepada seorang perempuan bernama Sarah ikan, akhirnya dia menikahi si Sarah itu kalau gak salah. Lagi masih gue belajar lagi nih, gue diskusi juga, banyak diskusi dengan banyak orang. Kayak kemarin pas mau bahas The Last Supper, gue berdiskusi juga dengan para penganut Katolik ikan, berdiskusi dengan para penganut Muslim juga dalam sudut pandang Muslim pembahasan ini kayak gimana gitu kan. Jadi gitu, kalau ada yang keselempet itu biarin lah, namanya juga manusia bukan nabi boy. Kalau yang di Instagram rame banget ya sekarang, ternyata Instagram lebih berisik daripada Facebook. Tuh cukup sekian dari gua karena ini sebentar lagi jam zuhur kan, zuhur sebentar lagi kita akan mengikuti waktu zuhur dan gua harus mandi dulu ya kan, beres-beres buat sholat zuhur. Cukup sekian dari gua, semoga pembahasan gua bermanfaat. Nah seperti biasa, jika ada manfaatnya itu adalah murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jika ada kesalahannya itu adalah murni kesalahan gua. Tolong kalau mau lebih berisik lagi sobat Facebook ini, jamaah YouTube ya ini, kalau mau berisik seperti di Instagram gak apa-apa karena aku terbuka ya kan, gue terbuka oleh pendapat ya kan, bahkan pendapat hujatan aja masih aku tanggapin ya kan. Apalagi kalian jika ada masukan, oh enggak ternyata jinnya bukan Asmodes, ternyata jinnya jin ini, nah diskusilah di kolom YouTube. Wah so tau lu bang, ternyata kisahnya sebenarnya kayak gini. Nah diskusilah di kolom YouTube karena kita sama-sama belajar. Catatan pejabat itu konsepnya kita sama-sama belajar, karena aku sebenarnya sekolah cuma nyampe MTS dan aku dari dulu cita-cita pengen jadi marbot sama pengen jadi pengajar kan, karena keterbatasan pendidikan formal aku cuma nyampe MTS. Jadi aku mengajar seperti ini, kayak konsepnya belajar bareng aja gitu kan ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.